Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggraini Ratnasari akan menyampaikan hasil studi saya yang berjudul Pengaruh Keberdayaan Perempuan dan Pengelolaan Peternakan Sapi Perah Berbasis Sirkular Ekonomi terhadap pendapatan rumah tangga peternak dalam studi kasus Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Tesis ini dibimbing oleh Prof. Catur Sugianto. Latar belakang pemilihan judul tesis ini dikarenakan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan berada di posisi kedua, yaitu setelah industri pengolahan sebesar 13,28%. Selain itu, untuk subsektor peternakan sendiri selalu mengalami peningkatan kontribusi PDB di setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga tahun 2021. Di Provinsi Jawa Timur sendiri, sapi perah merupakan komoditas unggulan dilihat dari presentasi populasi sapi perahnya yang mencapai 51,94% dari total sapi perah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Pemkab Kabupaten Pacitan pada tahun 2014 mulai mengembangkan peternakan sapi perah rumah tangga di Kecamatan Tegalombo dengan memberikan bantuan berupa sapi perah. Namun secara umum praktek produksi susu itu belum dikelola dengan baik khususnya untuk pengolahan limbahnya, sehingga perlu pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan SDGs bahwa lingkungan berkelanjutan merupakan isu penting di dalam pembangunan, dan salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan model bisnis sirkular ekonomi melalui pemulihan bioenergi, penggunaan sumber daya energi terbarukan, daur ulang, dan juga pengolahan air limbah sesuai dengan prinsip sirkular ekonomi. Di sisi lain juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga sumber daya yang berkelanjutan. Walaupun demikian, teori dari sirkular ekonomi ini dianggap masih kabur dan juga merupakan konsep semi ilmiah sehingga perlu pembuktian-pembuktian ilmiah untuk menunjukkan dampaknya terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, semenjak pandemi COVID-19 juga permintaan produk olahan susu di Kecamatan Tegalumbo mengalami penurunan sehingga ibu-ibu peternak di sana membutuhkan alternatif ekonomi yang dapat digunakan untuk penghasilan tambahan mereka. Dan dengan melakukan circular ekonomi tersebut, yaitu dengan mengolah kotoran sapi menjadi pupuk kandang yang selanjutnya digunakan untuk pertanian organik akan menjadi salah satu alternatif kegiatannya. Walaupun demikian, keberdayaan wanita di bidang pertanian itu tidak serta-merta dapat mengurangi kerentanan rumah tangga terhadap kerawanan pangan karena tidak semua perempuan itu memiliki kesempatan untuk mengontrol penjualan sapi dan juga produknya. Namun melalui pertanian organik juga akan meningkatkan peran keberdayaan perempuan di dalam rumah tangga peternak sapi perah. Oleh karena itu, dengan pengelolaan pertanian dan peternakan sapi perah berbasis sirkular ekonomi yang dijalankan oleh ibu-ibu peternak diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan tujuan SDGs kedua, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan juga nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan melalui peningkatan peran perempuan sesuai SDGs kelima dan pengelolaan peternakan sapi perah berbasis sirkular ekonomi sesuai dengan SDGs ke-12, produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Rumusan masalah tesis ini yaitu karena praktek produksi susu itu khususnya untuk pengolahan limbahnya tidak dikelola dengan baik sehingga perlu pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Selain itu juga adanya permintaan produk olahan di Kecamatan Tegalombo yang mengalami penurunan semenjak pandemi COVID-19 sehingga ibu-ibu peternak membutuhkan alternatif kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Walaupun demikian juga keberdayaan perempuan di bidang pertanian yang tidak serta-merta mengurangi kerentanan rumah tangga terhadap kerawanan pangan, sehingga perlu untuk pembuktian lebih lanjut dan juga konsep sirkular ekonomi juga masih menimbulkan perdebatan antar peneliti, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga di sisi lain masih dangkal dan tidak terorganisasi serta dianggap masih kabur dan merupakan konsep yang semi ilmiah. Pertanyaan penelitian dalam tesis ini yaitu bagaimana pengaruh keberdayaan perempuan dan pengelolaan peternakan berbasis sirkular ekonomi terhadap pendapatan rumah tangga peternak di Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.
Pendekatan sirkular ekonomi yaitu dengan menekankan pada penggunaan kembali komponen dan material produk, remanufacturing, refurbishment, repair, cascading, dan juga peningkatan serta pemanfaatan energi surya, angin, biomasa, dan juga turunan limbah di seluruh rantaian nilai dan cradle-to-cradle life cycle product. Sirkular ekonomi sendiri terbukti telah berkontribusi pada 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Namun perlu penelitian-penelitian ilmiah lainnya untuk membuktikan bahwa sirkular ekonomi memberikan dampak yang nyata yang mengarah pada lingkungan yang berkelanjutan. Pengelolaan limbah menjadi energi juga dipandang merupakan transisi ke ekonomi sirkuler dan juga solusi utama untuk memitigasi dampak lingkungan di sektor pengolahan susu, terlebih dengan berkembangnya teknologi dan juga solusi daur ulang. Solusi sirkularitas di dalam lingkungan industri susu yaitu dengan pemulihan bioenergi, penggunaan sumber energi terbarukan lainnya, daur ulang nutrisi, dan juga pengolahan air limbah dan juga valorisasi. Prinsip sirkular ekonomi yang diterapkan dalam industri susu yaitu dengan pengurangan penggunaan kembali dan juga efisiensi pemanfaatan sumber daya yang bertujuan untuk mencapai SDGs, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga sumber daya yang berkelanjutan. Peran perempuan di dalam rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan sapi perah berdasarkan penelitian Sarawanga Mudara Bugal 2015 berpendapat bahwa kemampuan perempuan untuk mengurangi kerentanan rumah tangga mereka terhadap kerawanan pangan itu bergantung terhadap kemampuan pemberdayaannya. Perempuan itu memainkan peran utama di dalam peternakan sapi perah, baik itu produksi, pengolahan, maupun pemasaran susu, namun tidak semua perempuan itu memiliki kesempatan untuk mengontrol penjualan dan juga produknya. Sehingga hasil kontribusi peran perempuan di dalam peternakan sapi perah antar penelitian pun berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa peran laki-laki itu lebih dominan dan juga ada pula hasil penelitian yang menyebutkan bahwa peran perempuan secara tradisional itu memegang tanggung jawab utama di dalam pertanian subsisten. Penelitian terdahulu untuk mendukung tesis ini yang pertama yaitu dari Ghislaine et al. 2014 yang menganalisis produksi, pertanian, dan susu terpadu dalam kerangka sirkular ekonomi dalam membandingkan sistem pertanian Italia dan Polandia. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pertanian di Italia dengan melakukan transisi dari kemandirian pakan ternak, kemudian kemandirian listrik, dan juga kemandirian dengan berbasis biogas itu memberikan nilai tambah. Sedangkan untuk pertanian di Polandia menunjukkan bahwa keuntungan di produksi susu yang dioptimalkan karena pengembangbiakan ketersediaan padang rumput dan juga penjualan tanaman selain produk susu itu memberikan keuntungan. Kemudian Lukman dan Al-Ansari 2021 menyarankan sistem poligenerasi untuk memanfaatkan konsentrasi metana yang sangat rendah di lumbung dan memanfaatkan semua limbah peternakan sapi perah secara terintegrasi karena hasilnya menunjukkan bahwa efektif mengurangi beban lingkungan peternakan sapi perah melalui pengolahan limbah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sang et al. 2021 menyebutkan bahwa melakukan uji komparatif pengolahan kotoran sapi dan juga limbah susu untuk mengeksplorasi potensi manfaat menuju sirkular ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jalur limbah ke energi memiliki konsensus tentang pengurangan pemanasan global, eutrofikasi, dan juga potensi ekotoksisitas. Untuk keberdayaan perempuan di dalam peternakan sapi perah sendiri, Paudel DKK 2019 menggunakan analisis deskriptif berdasarkan hasil survei yang menyimpulkan bahwa di pedesaan kegiatan dan pengelolaan peternakan sapi perah itu dilakukan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan, namun partisipasi laki-laki itu lebih dominan terutama pada kelompok hewan besar, sedangkan perempuan lebih tinggi di kelompok hewan kecil dan juga peternakan unggas. Hasil dari penelitian Fauzi dan Sugianto 2020 juga menyebutkan bahwa keterlibatan perempuan itu dalam
pengambilan keputusan untuk pengelolaan peternakan dapat digunakan indeks Weldy. Hasil estimasinya menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan perempuan yang diproyeksikan dengan Weldy tersebut signifikan dapat meningkatkan imbal hasil peternakan sapi perah rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu Wilson Clement Leader 2022 yang juga menjadi jurnal acuan dalam tesis ini, menggunakan data survei rumah tangga berdasarkan WAI dan juga data kualitatif untuk menganalisis bagaimana pengaruh kesadaran kritis dan peran 5 domain WAI terhadap keinginan perempuan untuk berubah sebagai alternatif untuk menilai pemberdayaan perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak pilihan dan kesadaran kritis berkorelasi positif dengan keinginan untuk berubah di beberapa domain WAI. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya hipotesis dan penelitian ini diduga keberdayaan perempuan dan juga pengelolaan peternakan sapi perah berbasis sirkular ekonomi ini berpengaruh terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah yang dilakukan oleh rumah tangga ternak sapi perah di Kecamatan Tegalumbu, Kabupaten Pacitan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari pengisian kuesioner dengan objek penelitian yaitu perempuan, istri dan juga kepala rumah tangga yang memiliki usaha ternak sapi perah di Kecamatan Tegalumbu. Penentuan jumlah sampelnya ditentukan berdasarkan rumus Solvin yang didapatkan jumlah sampel sebanyak 68 responden dengan nilai deviasi sebesar 10% dari total populasi sebanyak 210 peternak wanita. Pengambilan sampel didasarkan pada persentase dari populasi masing-masing desa. Yang pertama yaitu Desa Gemaharjo diambil 19 responden, kemudian Desa Tahunan 25 responden, Tahunan Baru 10 responden, dan Desa Ploso sebanyak 14 responden. Variabel dependen yang digunakan dalam tesis ini yaitu pendapatan rumah tangga dari hasil usaha ternak sapi perah untuk mengurangi deviasi, kemudian untuk sirkular ekonominya didefinisikan sebagai rumah tangga yang menjalankan pengelolaan sapi perah dengan prinsip sirkular ekonomi dengan melakukan setidaknya 2 kegiatan pemanfaatan limbah. Kegiatan pemanfaatan limbah di sini didefinisikan sebagai mengolah limbah hasil usaha menjadi biogas, menjadi pupuk kandang, menggunakan limbah dari hasil usaha ternak tersebut untuk menumbuhkan pakan ternak, contohnya yaitu rumput, dan juga melakukan budidaya sayur dan buah organik. Untuk variabel keberdayaan perempuannya di sini mengacu pada Wilson Clement Leader 2022 yaitu dengan 5 dimensi WAI. Yang pertama yaitu produksi yang dinilai dari individu yang memiliki beberapa masukan dalam pengambilan keputusan atau merasa dapat mengambil keputusan paling tidak dalam 2 kegiatan peternakan yang disimpulkan dengan variabel dummy. Demikian juga dengan variabel sumber daya yaitu dinilai dari kepemilikan pribadi atau bersama atas setidaknya 2 aset kecil atau 1 aset besar. Sedangkan untuk dimensi kredit dilihat dari melakukan pinjaman atau pembiayaan untuk mendanai usaha ternak yang dijalankan. Untuk dimensi waktu, dilihat dari individu bekerja minimal 10,5 jam per hari, dan yang terakhir dimensi kepemimpinan yaitu mengikuti atau menjadi pengurus organisasi pada tingkat desa atau kelurahan. Sebagai variabel kontrol, saya memasukkan karakteristik individu perempuan, kemudian karakteristik rumah tangga, dan juga karakteristik usaha ternak seperti penelitian-penelitian sebelumnya. Metode analisis yang digunakan dalam tesis ini yaitu metode estimasi OLS yang bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat antara variabel independen dan juga variabel dependen. Di dalam penelitian Wilson Clement Leader 2022 dijelaskan bahwa variabel bebas di dalam penelitian tersebut berbeda-beda antar domain WAI dan bukan merupakan indeks pemberdayaan yang umum seperti penelitian sebelumnya, sehingga mengurangi kemungkinan untuk endogenitas. Oleh karena itu, pada model 1 ini diasumsikan bahwa setiap dimensi WAI itu tidak terkena masalah endogenitas, sehingga tidak perlu untuk menambahkan instrumen variabel di masing-masing persamaannya. Namun beberapa penelitian menyebutkan bahwa indeks keberdayaan seperti WAI dan WAI merupakan variabel yang endogen sehingga
diperlukan metode untuk mengatasi permasalahan endogen tersebut seperti penggunaan instrumen variabel. Namun karena tidak tersedianya IV yang kuat, sehingga studi ini menggunakan heteroskedastisitas sebagai sumber identifikasi IV-nya. Model ini dikembangkan oleh Label 2012. Heteroskedastisitas dapat digunakan untuk membentuk instrumen internal yang ortogonal terhadap gangguan dan berkolerasi dengan variabel endogen sebagai pengganti IV eksternal. Metode ini berbasis heteroskedastisitas dapat digunakan untuk memberikan informasi identifikasi yang berlebihan dalam pengujian model maupun robustness check. Spesifikasi model di sini estimasi dilakukan di masing-masing dimensi WAI, yaitu dimensi produksi, dimensi sumber daya, dimensi akses kredit, dimensi waktu, dan juga dimensi kepemimpinan. Selain itu juga dilakukan estimasi terhadap variabel sirkular ekonomi, dan untuk robustness check digunakan variabel WAI untuk estimasi dan juga WAI kategorikal, di mana membedakan antara perempuan yang berdaya, yaitu bernilai 1 ketika memiliki nilai 0,8 ke atas, atau tidak berdaya dan bernilai 0 ketika memiliki nilai WAI di bawah 0,8. Hasil estimasinya menunjukkan bahwa dimensi produksi tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan rumah tangga, karena di sini nilai dimensi produksi cenderung stabil di seluruh tingkat pendapatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Busen-Clement-Leider 2022 bahwa keputusan produksi yang diambil oleh perempuan itu tidak dilakukan sendirian, tetapi ada campur tangan dari laki-laki, sehingga apa yang diharapkan oleh perempuan tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal ini juga disebutkan dalam Paudel 2009 bahwa perempuan itu laki-laki lebih dominan di dalam produksinya dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan untuk dimensi sumber daya menunjukkan hasil estimasi yang positif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa sumber daya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Demikian pula dengan akses kredit dan juga dimensi waktu yang menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan rumah tangga. Dimensi waktu yang menunjukkan nilai yang positif signifikan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi waktu bekerja perempuan akan meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Sedangkan untuk dimensi kepemimpinan di sini terlihat bahwa tidak signifikan secara statistik. Hal ini sesuai juga dengan hasil penelitian Busen-Clement-Leider 2022 yang menyebutkan bahwa dimensi kepemimpinan di sini kurang tepat jika digunakan variabel mengikuti atau menjadi anggota organisasi, karena dengan keanggotaan organisasi tersebut tidak berarti peran perempuan aktif di dalamnya, karena beberapa program dari pemerintah hanya mensyaratkan jumlah anggota perempuan tetapi tidak memberikan peran yang lebih untuk perempuan. Sedangkan untuk hasil estimasi sirkular ekonomi di sini menunjukkan estimasi hasil yang positif dan signifikan secara statistik di model 1 tetapi tidak signifikan di model 2. Hal ini menunjukkan bahwa dengan melakukan pengelolaan peternakan sapi perah berbasis sirkular ekonomi terbukti meningkatkan pendapatan rumah tangga. Untuk hasil robustness check-nya baik di model 1 maupun model 2 menunjukkan hasil yang konsisten. Untuk indeks WAI tidak signifikan secara statistik. Hal ini sesuai dengan nilai WAI-nya yang cenderung stabil di seluruh tingkat pendapatan,
sesuai juga dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa nilai WAI tidak signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Namun dengan mengkategorikalkannya indeks WAI yaitu berdaya 1 dan juga tidak berdaya 0 menghasilkan hasil estimasi yang positif dan signifikan. Demikian juga dengan variabel sirkular ekonomi di sini yang menunjukkan di seluruh model positif dan signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa sirkular ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Simpulan dari penelitian ini yaitu studi ini menganalisis bagaimana pengaruh peran perempuan dan pengelolaan peternakan sapi perah berbasis sirkular ekonomi terhadap pendapatan hasil dari peternakan sapi perah dengan studi kasus di 4 desa penghasil susu di Kecamatan Tegalombo. Sumber data tersebut menggunakan data primer dari pengisian kuesioner yang berjumlah 68 responden. Analisis yang digunakan yaitu OLS dan juga metode IV berbasis heteroskedastisitas. Dari kelima dimensi keberdayaan perempuan tersebut terdapat 2 variabel yang berpengaruh signifikan secara statistik yaitu dimensi produksi dan juga kepemimpinan, sedangkan dimensi sumber daya, kredit, waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan rumah tangga hasil peternakan sapi perah. Variabel sirkular ekonomi sendiri berpengaruh positif di model 1 namun tidak signifikan di model 2. Hasil robustness check juga menunjukkan bahwa variabel WAI tidak berpengaruh signifikan, berbeda dengan WAI kategorikal dan juga CI yang berpengaruh positif dan signifikan baik di model 1 maupun model 2. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya keterlibatan perempuan dalam ketiga dimensi yaitu sumber daya, akses kredit, dan waktu, serta pengelolaan peternakan berbasis sirkular ekonomi itu akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya akan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Implikasi dari penelitian ini yaitu memberikan kesempatan kepada perempuan di dalam rumah tangga untuk lebih terlibat di dalam pengelolaan peternakan sapi perah, terutama keterlibatan dalam akses sumber daya, akses kredit, waktu bekerja, dan pengelolaan limbah peternakan. Selain itu, perlu untuk melibatkan atau memberikan peran kepada perempuan di dalam pengambilan keputusan dan melakukan intervensi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholder terkait agar lebih melibatkan perempuan dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan pengelolaan dan pengolahan limbah peternakan sapi perah kepada istri atau perempuan peternak. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan data primer satu waktu sehingga tidak dapat menggambarkan perubahan antar waktu, dan juga relatif sedikit metode analisis yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas dengan data satu waktu. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menggunakan data panel longitudinal karena dapat memperluas pilihan metode yang dapat digunakan untuk analisis seperti untuk mengatasi permasalahan endogenitas di variabel pemberdayaan perempuan. Dan juga dapat boleh dilakukan analisis dampak bagaimana perubahan tingkat keberdayaan perempuan dan pengelolaan peternakan sapi perah berbasis sirkular ekonomi terhadap pendapatan rumah tangga hasil peternakan setelah adanya intervensi tertentu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.